wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja. Bertemu kembali dengan Ustazah pada kesempatan hari ini. Kita sampai pada tema yang kedua. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Masih di subtema yang pertama. Untuk hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Baik, untuk pembelajaran yang ketiga, tema 2 dengan tema udara bersih bagi kesehatan, serta pada bahasan cara tubuh mengolah udara bersih. Ini yang kita akan pelajari 1 minggu itu adalah tema 2 dan subtema yang pertama ini. Untuk pokok bahasan pada pembelajaran yang ketiga, kita akan membahas tentang mengklasifikasikan informasi dari teks. Ini sudah kita bahas di 2 pembelajaran sebelumnya. Kita akan mengulangi lagi di pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Terakhir, kita akan berbicara dan belajar tentang kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Ini adalah 3 pokok bahasan pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran tema 2, subtema 1, PB yang ketiga. Kita mulai satu persatu. Dari yang pertama adalah mengklasifikasikan informasi dari teks. Ini karena 2 pembelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas ini, tentu kalian lebih mudah dan tidak asing lagi untuk menemukan informasi dari teks. Di sini Ustazah punya bacaan juga ada di buku paket tematik kalian, silakan dibuka untuk PB yang ketiga. Bacaannya berjudul Hari Menanam Pohon. Ustazah bacakan. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Ini bisa dijelaskan di gambar ini. Ini adalah contoh salah satu gerakan menanam pohon. Kita lanjutkan ceritanya, teksnya. Pada tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, maka semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, dari bacaan ini tentu kita tahu pentingnya pohon bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca bacaan teks tersebut di buku kalian serta kalian sudah mendengarkan bacaan yang sudah Ustazah bacakan, maka kalian harus bisa mencari informasi terkait teks. Dari bacaan tersebut, lengkapilah peta pikiran dengan cara menemukan informasi dalam bacaan. Di sini ada 6 hal yang harus kalian jawab berdasarkan teks bacaan Hari Menanam Pohon. Di sini untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan? Selanjutnya, siapa yang melakukan?
kapan, dan di mana kegiatan itu dilakukan. Selanjutnya pohon apa yang ditanam, dan yang terakhir adalah mengapa kita harus menanam pohon. Dari ke-6 pertanyaan ini, semua jawabannya ada pada teks bacaan Hari Menanam Pohon. Nah, anak-anak, coba kalian kerjakan. Jawab ke-6 pertanyaan tersebut di buku tulis kalian. Tentu saja ini tidak lepas dari teks bacaan yang tadi kalian baca atau kalian dengarkan saat Ustadzah bacakan. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita adalah salah satu warga masyarakat, tentunya memiliki tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya ia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, di sini dikatakan alam, sosial, dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah ruang lingkup dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, itu ruang lingkup yang pertama. Tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta yang paling penting adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, karena kita merupakan bagian dari masyarakat, tentunya kita harus tahu apa arti dari masyarakat itu. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ini adalah yang disebut dengan masyarakat. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Tentu saja itu juga merupakan tanggung jawab kita karena kita adalah salah satu warga masyarakat. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari masyarakat, maka kita harus tahu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab masyarakat dapat disimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Tentu saja kita memiliki hubungan di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai masyarakat. Ini yang merupakan tanggung jawab kita sebagai salah satu warga masyarakat. Baik, setelah kita membahas tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, tentunya di dalam sebuah masyarakat banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kita, termasuk dalam usaha ekonomi. Kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah agraris. Dari gambar yang Ustadzah tampilkan, tentu tidak asing lagi. Apa yang dimaksud dengan usaha ekonomi agraris? Usaha ekonomi agraris adalah usaha yang berada dalam sektor usaha di daerah pedesaan dan pegunungan karena ini berorientasi pada pertanian dan perkebunan.
Jenis usaha agraris ini dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Ini adalah 5 cara yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan sektor ekonomi di bidang agraris. Nah, coba kalian juga lihat pada buku kalian halaman 32. Di situ ada tabel dari usaha peningkatan hasil agraris dan caranya. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Boleh kalian mencari sumbernya, baik itu dari buku, dari internet, maupun dari orang lain atau orang tua. Caranya buat tabel, kemudian tuliskan bagaimana cara meningkatkan hasil agraris dengan intensifikasi. Tentu saja ini sama halnya dengan kalian mencari arti dari intensifikasi. Setelah kalian tahu artinya, tentu bisa menyimpulkan cara untuk meningkatkan hasil agraris tersebut di setiap aspek. Dari intensifikasi sampai pada mekanisasi. Tulis di buku tulis kalian. Jenis usaha yang kedua adalah di bidang peternakan. Ini contoh gambar peternakan ayam. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contoh daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Ada 3 macam peternakan. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil. Contohnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Ada juga peternakan hewan besar, misalkan sapi, kerbau, dan kuda. Ternyata ada juga yang ketiga, yaitu peternakan unggas, ayam, itik, burung, dan puyuh. Jadi ini ketiga macam jenis peternakan. Jenis usaha yang ketiga adalah perikanan. Ini contohnya ikan pada tambak, budidaya ikan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Di sini dimaksud perikanan darat bukan ikan yang hidup di darat. Tentunya yang namanya ikan adalah hidup di laut. Nah, perikanan darat itu adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Ini yang perlu kalian perlu digarisbawahi, yaitu di perairan darat, bukan di darat. Namun kita sebut dengan perikanan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Selanjutnya ada perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Jenis usaha yang keempat adalah pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah barang tambang mineral logam. Contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kedua ada barang tambang mineral non-logam seperti belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, misalkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ini adalah contoh dari pertambangan batu bara. Kita lanjutkan untuk jenis usaha yang kelima adalah kehutanan. Ini adalah salah satu contoh gambar hutan hujan tropis. Bentuknya seperti ini ya. Semak belukar, banyak pohon, hijau. Nah, hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Mengapa kok hutan disebut paru-paru dunia? Karena yang namanya pohon adalah penghasil oksigen.
Pohon paling banyak kita temukan di hutan. Maka hutan disebut dengan paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan, serta juga menjadi habitat flora. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Contoh hasilnya adalah kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Mengapa Ustazah bilang jika hutan Indonesia kembali hijau? Karena pada saat ini sering sekali terjadi penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan secara liar yang otomatis akan mengurangi jumlah hutan di Indonesia. Jika jumlah hutan berkurang, tentu saja hutan di Indonesia tidak lagi terlihat hijau dengan banyaknya pepohonan, tapi akan terlihat gersang. Jenis usaha yang keenam adalah perdagangan. Inilah contoh perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ini disebut perdagangan luar negeri. Ekspor itu sendiri adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor sebaliknya, usaha memasukkan barang dari negara lain atau dari luar negeri ke pasar dalam negeri. Yang terakhir adalah jenis usaha ekonomi perindustrian. Itu contoh dari orang-orang yang bekerja di sektor perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Nah, setelah kalian menyimak jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, tentu saja di akhir pembelajaran ini akan ada tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas ini juga ada di buku paket tematik kalian. Yang pertama adalah jawablah 2 pertanyaan pada kolom ayo renungkan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Pertanyaan yang kedua, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah, ini jika kalian tidak bisa bertanya pada orang tua kalian di rumah. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Yaitu, adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Jika ada, maka jenis usaha apa itu? Tuliskan lalu ceritakan. Kalau di sini kepada teman-temanmu. Nah, karena kita belum bisa bertemu secara live dengan teman-teman, maka ceritakan dalam bentuk tulisan di buku tulismu. Itu adalah tugas hari ini. Baik, anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugasnya hari ini. Kita sudah selesai di akhir pembelajaran ketiga. Tetap harus semangat belajar. Baik, Ustazah akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.